Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam memang terdapat berbagai macam puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat puasa sunnah Rajab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa sunnah Daud. Dan juga cerita kisah keajaiban melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud ini adalah salah satu amal soleh yang bisa menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Daud merupakan puasanya Nabi Daud yang dijalankan dengan cara sehari puasa sehari tidak. Satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan puasa Daud merupakan salah satu puasa yang paling utama dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah bersabda, yang artinya, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir dan beliau tidur lagi pada seperenam malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan buka sehari. Meskipun puasa ini tidak wajib, puasa ini memiliki banyak sekali keutamaan. Mulai dari dapat mendatangkan rezeki hingga mendapatkan keberkahan sembuh dari suatu penyakit. Kisah keajaiban puasa sunnah Daud juga pernah diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ia mengisahkan pengalaman dan bersaksi atas kisah hidup seorang yang selamat dari suatu penyakit berkat puasa Daud. Dokter yang pernah ditemuinya secara langsung itu ternyata sempat memiliki penyakit diabetes yang sudah cukup parah dan menahun. Dokter ini mengaku telah putus asa dan sempat bertindak konyol atas penyakit yang dideritanya. Karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, dokter tersebut justru hidup seenaknya sendiri dan makan apa saja yang ia inginkan tanpa peduli akan penyakitnya. Penyakit diabetes yang diderita sang dokter justru semakin parah. Ia pun akhirnya berikhtiar dengan sungguh-sungguh memohon kesembuhan sembari melakukan puasa Daud. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini berpuasa, besoknya makan. Besoknya lagi berpuasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes yang dideritanya. Sedikit kisah tersebut adalah bukti tentang keajaiban dari puasa Daud. Meski demikian, Ustadz Abdul Somad tetap menegaskan bahwa niat puasa Daud yang dilakukan tetap ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segala keberkahan yang didapat setelahnya adalah bonus karena sudah melakukan salah satu ibadah yang mulia tersebut. Melakukan ibadah puasa Daud menjadi cara umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya meningkatkan kualitas keimanan kita, dengan mengharap pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, bahwa puasa Daud ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam ilmu kedokteran juga mengakui bahwa puasa Daud ini sangatlah bermanfaat bagi tubuh. Jika kita perhatikan, tata cara pelaksanaan ibadah puasa Daud ini cukup mirip dengan metode diet dengan cara puasa yaitu intermittent fasting. Metode puasa berselang-seling hari seperti diet intermittent fasting nyatanya memiliki cukup banyak manfaat. Saat kita tidak makan untuk sementara waktu, beberapa kondisi terjadi di tubuh. Misalnya, tubuh akan memulai proses perbaikan sel yang penting. Saat berpuasa Daud, tingkat insulin dalam darah turun secara signifikan, sehingga bisa memicu pembakaran lemak.
Saat puasa ini, kadar hormon pertumbuhan dalam darah dapat meningkat sebanyak 5 kali lipat. Kadar hormon yang lebih tinggi ini memfasilitasi pembakaran lemak dan penambahan otot, dan memiliki banyak manfaat lainnya. Menariknya, intermittent fasting atau puasa Daud ini telah terbukti memiliki manfaat besar untuk resistensi insulin dan menyebabkan penurunan kadar gula darah. Menurunkan kadar gula darah tentunya akan melindungi dari penyakit gula tipe 2. Masya Allah, agama Islam memang merupakan agama yang membawa kita dalam kebaikan. Semua anjuran dalam agama tentunya banyak sekali manfaatnya, baik bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita menjadi umat Islam yang selalu taat dan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar mendapat informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.